Halo rekan-rekan semuanya, selamat datang di video presentasi kali ini. Dalam video ini, kita akan membahas salah satu topik yang sangat penting dalam dunia logistik dan supply chain, yaitu inventory management atau manajemen persediaan. Mungkin terlihat sederhana, tapi mengelola stok barang itu sebenarnya punya peran yang besar dalam efisiensi operasional dan dampaknya terhadap kepuasan pelanggan. Nah, lebih lengkapnya akan kita bahas untuk di slide selanjutnya ya. Baik, rekan-rekan, sebelum masuk ke pembahasan utamanya, saya akan sampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini, yaitu yang pertama adalah kita ingin memberikan pemahaman kepada rekan-rekan bahwa terkait esensi dari inventory management. Nah, apa itu sebenarnya, kemudian mengapa ini penting, dan bagaimana perannya dalam operasional di perusahaan. Nah, dan yang tak kalah penting adalah kita ingin rekan-rekan menyadari bahwa inventory management bukan sekedar aktivitas teknis di gudang, tapi bagian yang sangat penting dalam rantai pasok dan supply chain. Nah, mengapa demikian? Karena pengelolaan persediaan yang baik itu akan berdampak langsung pada pengelolaan aset perusahaan dan juga pada tingkat pelayanan kepada pelanggan. Jadi harapannya setelah sesi ini rekan-rekan tidak hanya memahami konsep-konsep dasar, tapi juga bisa melihat bagaimana pentingnya manajemen persediaan dalam konteks yang lebih luas. Nah, rekan-rekan, perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa inventory atau persediaan itu adalah salah satu aset yang paling mahal dalam banyak perusahaan. Bahkan dalam beberapa kasus, hingga 50% dari total modal perusahaan bisa tertanam dalam bentuk persediaan atau inventory. Nah, baik itu bahan baku, barang dalam proses atau work in process, atau barang jadi, ya, atau finished good. Nah, karena nilai investasinya begitu besar, maka tugas seorang manajer operasional atau warehouse manager tidak bisa dianggap remeh. Ya, mereka harus mampu menjaga keseimbangan. Di satu sisi, mereka harus memastikan bahwa stok selalu cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan, agar layanan tetap optimal. Tapi di sisi lain, mereka juga harus hati-hati agar tidak terlalu banyak menyimpan stok. Nah, karena itu berarti perusahaan harus menanggung biaya penyimpanan yang tinggi, terus resiko kerusakan, atau bahkan pemborosan pada modal perusahaan. Nah, inilah mengapa inventory manajemen menjadi sangat penting. Dengan manajemen yang baik, harapannya memang perusahaan bisa memastikan bahwa investasi pada persediaan itu memberikan nilai balik yang maksimal, ya, bukan justru menjadi beban atau bahkan kerugian bagi perusahaan. Nah, rekan-rekan, setelah memahami pentingnya inventory management, kita akan bahas fungsi dari inventory itu sendiri atau persediaan itu sendiri di operasional perusahaan. Yang pertama adalah inventory itu berfungsi sebagai eh, untuk memisahkan berbagai bagian dari proses produksi. Nah, maksudnya begini, dalam proses produksi itu ada banyak tahapan yang tidak selalu berjalan secara bersamaan. Dengan adanya persediaan barang di setiap tahapan, nah proses produksi itu bisa tetap berjalan meskipun ada keterlambatan di satu bagian. Ya, jadi kalau ada di satu line production yang mengalami keterlambatan eh, produksi, nah, itu bisa disubstitusi dari inventory atau persediaan yang sudah disediakan oleh perusahaan gitu ya. Apakah keterlambatan itu karena kerusakan mesin, apakah mungkin karena hambatan dari operator dan sebagainya. Nah, jadi inventory itu membantu menjaga kelancaran alur kerja. Yang kedua adalah inventory membantu perusahaan menghadapi fluktuasi permintaan. Nah, permintaan pasar itu seringkali tidak stabil. Dengan memiliki stok yang cukup, perusahaan bisa tetap memenuhi kebutuhan pelanggan kapanpun mereka membutuhkannya. Selain itu, persediaan yang beragam itu juga bisa memberikan pilihan produk bagi pelanggan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan pelanggan atau customer itu sendiri. Selanjutnya adalah inventory juga bisa digunakan untuk mengambil keuntungan dari potongan harga karena pembelian dalam jumlah besar atau dalam jumlah party ya.
atau dalam bentuk grosir. Nah, misalnya jika supplier menawarkan diskon untuk pemesanan dalam kuantitas tertentu, perusahaan bisa membeli lebih banyak sekaligus. Ya, kemudian disimpan kelebihannya sebagai stok atau sebagai inventory dan menghemat biaya pembelian di awal. Nah, yang terakhir adalah untuk inventory itu alat lindung nilai terhadap inflasi. Nah, dalam kondisi harga bahan baku yang terus naik ya, menyimpan stok dalam jumlah yang cukup bisa membantu perusahaan menjaga biaya produksi tetap stabil, sehingga tidak langsung terpengaruh oleh kenaikan harga pasar. Jadi bisa kita lihat bahwa inventory bukan hanya soal menyimpan barang, ya, tapi punya fungsi strategis untuk mendukung efisiensi, stabilitas, dan layanan pelanggan dalam jangka panjang. Baik, rekan-rekan, sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam pembahasan teknis, mari kita samakan dulu pemahaman apa itu inventory. Ya, yang pertama secara sederhana, inventory itu adalah segala bentuk persediaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan yang disiapkan untuk mendukung proses produksi maupun proses penjualan. Jadi inventory ini bukan hanya barang jadi yang nanti siap dijual ke customer atau pelanggan, tapi juga mencakup beberapa bentuk lainnya. Yang pertama misalnya adalah dalam bentuk barang jadi, ya, yaitu produk yang memang sudah selesai diproduksi dan siap dikirim ke pelanggan atau dijual di pasar. Yang kedua adalah produk yang masih berada di dalam gudang, ya. Yang masih berada dalam gudang itu yaitu baik yang sudah dikemas maupun yang masih menunggu proses selanjutnya. Nah, ini termasuk dalam kategori inventory selama belum berpindah ke tangan konsumen. Ketiga adalah yang kita sebut dengan WIP atau work in progress, yaitu barang setengah jadi, yang mana eh, masih berada di tengah proses produksi. Jadi barang tersebut belum selesai WIP ini, tapi tetap dihitung sebagai bagian dari inventory karena nilainya sudah mulai terbentuk dari penggunaan bahan baku dan tenaga kerjanya. Keempat, inventory juga mencakup barang dalam perjalanan, ya, atau goods in transit, atau sering kita kenal dengan in transit stock. Nah, jadi ini adalah barang yang sudah dikirim dari satu lokasi ke lokasi lain, tapi belum sampai di tujuan. Ya, jadi masih di dalam perjalanan. Kemudian yang terakhir, inventory itu juga termasuk setiap bahan baku atau komponen, baik bahan mentah, barang setengah jadi, maupun barang jadi atau finished good, yang dikendalikan secara finansial oleh perusahaan. Jadi meskipun barang tersebut belum dijual, semuanya disiapkan dalam rangka mengantisipasi penjualan yang ada di masa depan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa inventory itu bukan hanya terlihat di rak atau di gudang saja, ya, tapi juga mencakup seluruh bentuk persediaan yang punya nilai ekonomi atau siap digunakan dalam proses bisnis di perusahaan.